Perkenalkan nama saya Yulianti Antoneta Lero, mahasiswa Stikes Nusantara Kupang, Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 1420120031R. Di video ini saya akan membahas tentang globalisasi dan perspektif transkultural diversity dalam masyarakat. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Transkultural Keperawatan 2 yang dibimbing oleh Bapak Otniel Blegur Esos MKes. Globalisasi dan perspektif transkultural. Keperawatan transkultural dan globalisasi dalam layanan kesehatan. Globalisasi menyebabkan masyarakat hidup dalam suasana multikultural yang disebabkan karena migrasi antar daerah dan negara menjadi lebih mudah. Keperawatan transkultural menjadi komponen utama dalam kesehatan dan menjadi konsisten penting dari perawatan yang mengharapkan para perawat kompeten secara budaya dalam praktek sehari-hari. Perawat yang kompeten dalam budaya memiliki pengetahuan tentang budaya lain dan terampil dalam mengidentifikasi pola-pola budaya tertentu, sehingga dirumuskan rencana perawatan yang akan membantu memenuhi tujuan yang telah ditetapkan untuk kesehatan pasien. Gustafsson 2005. Kebudayaan merupakan fenomena yang universal yang memiliki gambaran yang khas tiap kelompok tertentu, mencakup pengetahuan, kepercayaan, adat, dan keterampilan yang dimiliki anggota kelompok tersebut. Pada era globalisasi, kemajuan teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah semakin berhubungan dengan dunia dalam berbagai aspek kehidupan, dan dengan sangat cepat dan kuat masuk ke seluruh bangsa-bangsa di dunia. Dengan berbagai kemajuan tersebut, mobilitas penduduk dunia semakin meningkat dan informasi tentang berbagai hal di dunia dengan cepat mengglobal. Asuhan keperawatan yang komprehensif secara budaya mengacu pada tindakan dan keputusan kognitif yang diatur agar sesuai dengan gaya hidup, kepercayaan dan nilai budaya seseorang, keluarga, kelompok, komunitas, atau institusi, untuk memperoleh asuhan kesehatan yang berarti, menguntungkan, dan memuaskan. Tindakan dan keputusan yang diambil terdiri dari 1. Mempertahankan asuhan budaya atau kultur care prevention atau maintenance, mengacu pada tindakan dan keputusan profesional yang dapat membantu pasien meningkatkan dan mempertahankan status kesehatannya. Mempertahankan budaya dilakukan bila budaya pasien tidak bertentangan dengan kesehatan. Yang kedua, akomodasi dan negosiasi asuhan budaya atau culture care accommodation atau negotiation, mengacu pada tindakan dan keputusan profesional yang akan membantu seseorang dengan budaya tertentu beradaptasi untuk dapat memperoleh hasil akhir kesehatan yang menguntungkan dan memuaskan. Yang ketiga, restrukturisasi dan pengelolaan kembali asuhan keperawatan atau kultur care reconturing, mengacu pada tindakan dan keputusan profesional yang dapat membantu pasien mengatur kembali, mengubah atau memodifikasi gaya hidup mereka ke arah pola asuhan kesehatan yang baru, berbeda, dan lebih menguntungkan. Konsep dan prinsip dalam keperawatan transkultural. Keperawatan transkultural adalah area keilmuan budaya pada proses belajar dan praktek keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan sehat dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia, kepercayaan, dan tindakan. Leniger 2002. Konsep dalam keperawatan transkultural. Yang pertama, nilai budaya adalah keinginan individu atau tindakan yang lebih diinginkan atau sesuatu tindakan yang dipertahankan pada suatu waktu tertentu dan melandasi tindakan dan keputusan.
Yang kedua, perbedaan budaya dalam asuhan keperawatan merupakan bentuk yang optimal mengacu pada kemungkinan variasi pendekatan keperawatan yang dibutuhkan untuk memberikan asuhan budaya yang menghargai nilai individu, kepercayaan, dan tindakan termasuk kepekaan terhadap lingkungan dari individu yang dating dan individu yang mungkin akan kembali lagi. Leniger 1985. C. Diversity dalam masyarakat. Keragaman suku, agama, budaya, bahasa di Indonesia menjadi sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh negara lain. Menurut beberapa ahli, bahwa keragaman itu dapat memberikan pengaruh positif, namun ada juga yang melihat bahwa keragaman tersebut ada pengaruh negatif. Pengaruh positif yang pertama ada bidang politik dalam menimbulkan integrasi nasional yang berdirikan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua ada bidang ekonomi dapat menjadi aset nasional yang mendatangkan devisa negara yang besar dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, bidang sosial dapat menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar kelompok sosialis dan suku bangsa melalui pertukaran pelajar. Yang keempat, bidang pariwisata menimbulkan daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Yang kelima, bidang budaya dalam memperkaya khasanah kebudayaan bangsa. Yang keenam, bidang inovasi dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi masing-masing daerah atau suku bangsa untuk lebih memajukan daerahnya. Pengaruh negatif ada konflik bersifat ideologis. Tipe konflik sosial yang berlatar belakang pembagian sistem nilai yang dianut dan dijadikan ideologi dari berbagai kesatuan sosial. B. Konflik bersifat politis. Tipe konflik sosial yang berlatar belakang pembagian status kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya dalam masyarakat. D. Alternatif pemecahan masalah yang timbul dalam masyarakat multikultural. Yang pertama, integritas sosial dalam masyarakat multikultural, yaitu pengertian integritas sosial menurut Abdul Syabu. Integritas sosial adalah menghubungkan individu dengan individu yang lainnya, sehingga terbentuk menjadi masyarakat. Menurut Vestiger, integritas sosial terjadi apabila keseluruhan anggota dalam suatu kelompok berkemauan untuk tetap dalam kelompoknya, seolah-olah satu sama lain saling terkait. Menurut Sojourner Soekanto, integritas adalah pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial, membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tertentu. Teori integritas sosial. Teori konflik menurut Karl Marx, yakni setiap masyarakat selalu berada dalam ketegangan dan konflik, atau karena itu agar terjadi integritas maka perlu dilakukan tekanan oleh pihak satu kepada pihak yang lain. Teori fungsional menurut Claire Davis dan Wilbert Moore, yakni setiap masyarakat selalu stabil dan relatif terintegrasi. Oleh karena itu, agar tetap terintegrasi maka diperlukan adanya konsensus antar anggota-anggotanya. Tipe dan bentuk integritas sosial. Yang pertama, integrasi fungsional. Proses penyesuaian antara anggota-anggota dalam suatu kelompok atau antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain dalam suatu masyarakat atas dasar fungsi aktivitas individu atau kelompok yang saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua, integrasi normatif. Proses penyesuaian antara anggota-anggota dalam satu kelompok atau antara kelompok yang satu dengan yang lain dalam suatu masyarakat atas dasar norma-norma tertentu. Yang kedua, bentuk integrasi dalam kehidupan masyarakat multikultural. Integrasi ada integrasi internal, eksternal, vertikal, dan horizontal. Menurut Sojourner Soekanto menyebut satu, integritas internal yakni proses integrasi dengan cara menyatukan anggota-anggota dalam satu kelompok. Yang kedua, integrasi eksternal, yaitu proses integrasi dengan cara menyatukan berbagai macam kelompok ke dalam
suatu kelompok yang lebih besar atau suatu masyarakat. Misalnya, organisasi kecil ke organisasi besar. Yang ketiga, integrasi vertikal, yaitu proses integrasi dengan cara melakukan pengendalian tunggal terhadap beraneka ragam individu atau kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan-perbedaan. Yang keempat, integrasi horizontal, yaitu proses integrasi dengan cara melakukan pengendalian tunggal terhadap beraneka ragam individu atau kelompok yang memiliki persamaan-persamaan. Misalnya, kelompok pelajar dan kelompok seni. Integrasi instrumental dan ideologis. Integrasi instrumental memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya norma atau kepentingan tertentu sebagai pengikat. Yang kedua, adanya keseragaman aktivitas seharian. Yang ketiga, adanya keseragaman pakaian. Yang keempat, adanya tujuan tertentu yang disesuaikan dengan kepentingan kelompok. Yang kedua, integrasi ideologis, yaitu integrasi yang terbentuk karena adanya ikatan spiritual ideologis yang kuat dan mendasar melalui proses alamiah tanpa adanya suatu ikatan tertentu. Memiliki ciri-ciri: yang pertama, adanya persamaan nilai-nilai yang mendasar yang terbentuk atas kehendak sendiri. Yang kedua, adanya persamaan persepsi. Yang ketiga, adanya persamaan orientasi kerja di antara anggota-anggotanya. Yang keempat, adanya tujuan yang sama. Integrasi aspek fisik, psikis, hubungan sosial, dan proses. Aspek fisik dilihat dari aspek fisik atau wadahnya. Integrasi sosial bisa terbentuk organisasi atau paguyuban. Aspek psikis ditandai dengan adanya kesadaran diri dari setiap orang yang menyatukan diri dalam suatu wadah tertentu, sehingga mereka menjadi bagian yang utuh, merasa memiliki dan mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan bersama. Yang ketiga, aspek hubungan sosial. Integrasi sosial bukan hanya ditandai dari identitas khusus dalam berkomunikasi, tetapi intensitas dalam bekerja sama, bergotong royong untuk memecahkan masalah-masalah guna memenuhi kebutuhan bersama. Yang keempat, aspek proses, yaitu integrasi sosial tidak dapat terjadi seketika, tetapi melalui proses panjang dan rumit karena membutuhkan waktu dan prosedur tertentu. Tahap-tahap integrasi sosial. Yang pertama, tahap akomodasi, yakni cara penyesuaian untuk mengatasi konflik. Tujuan akomodasi yaitu mengurangi pertentangan yang terjadi antara individu atau kelompok, mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk secara waktu, misalnya penundaan kenaikan bahan bakar minyak. Yang ketiga, mencari kemungkinan kerjasama antara individu atau kelompok yang bertikai. Yang keempat, mengusahakan peleburan atau antara kelompok yang terpisah. Tahap kerjasama, yakni usaha dari dua orang atau lebih atau kelompok dengan kelompok lainnya dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama disebabkan oleh adanya kepentingan, minat, dan perhatian sama, adanya kewajiban situasional, adanya motif-motif untuk menolong orang lain, adanya keinginan untuk mencapai nilai atau hasil yang lebih besar, adanya musuh bersama. Dilihat dari sifat kerjasama, dibedakan menjadi dua. Ada kerjasama primer, yaitu kerjasama pokok, misalnya koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Yang kedua, kerjasama sekunder, yaitu kerjasama luar pokok, misalnya koperasi untuk kepentingan keuntungan. Dilihat dari jenisnya, kerjasama dibedakan menjadi kerukunan, tawar-menawar, yakni saling memberikan usul terhadap organisasi tersebut. Kooptasi, yakni kerjasama dalam bentuk mau menerima pendapat dan ide orang lain atau kelompok lain. Yang keempat, ada koalisi, yaitu kerjasama. Yang kelima, ada patungan, atau yakni cenderung ke modal. Pengembangan sikap kritis dan sikap toleransi dan empati sosial dalam kehidupan masyarakat multikultural. Yang pertama, sikap kritis, yakni perbuatan yang didasarkan pada pendirian, pendapat atau keyakinan, bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan atau tajam dalam penganalisaan. Yang kedua, sikap toleransi, yakni sikap
menghargai pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan orang lain yang berbeda dengan diri sendiri. Yang ketiga, sikap empati, yakni keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasikan dirinya dengan pihak lain atau kelompok lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.